Halo semuanya, hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang laporan harga pokok produksi untuk Departemen 2. Menyambung sebelumnya kita sudah belajar tentang laporan harga pokok proses untuk Departemen 1. Kemarin kita ilustrasikan Departemen 1 adalah perusahaan yang membuat gula dari tebu diolah menjadi gula. Kemudian Departemen 2 kita akan berada di pabrik permen di mana bahan bakunya adalah gula. Jadi barang jadi di Departemen 1 menjadi bahan baku di Departemen 2. Saya akan ulas sedikit untuk Departemen 1. Data produksinya masuk proses tebu senilai 500 unit. Dari 500 unit tebu ini yang sudah menjadi gula 400 unit. Kemudian yang belum jadi atau barang dalam proses dengan tingkat penyelesaian 100%, 50%, artinya 100 unit ini sudah memakan bahan baku 100% dan sudah memakan biaya konversi 50%. Seperti kita ketahui, biaya konversi adalah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Kenapa hanya satu prosentasenya? Karena di laporan harga pokok proses biasanya tingkat penyelesaian barang, biaya tenaga kerja langsung dan BOP prosentasenya sama. Nah, biaya yang digunakan di Departemen 1 ini, biaya bahan bakunya 50.000, BTKL-nya 67.500, BOP-nya 90.000, sehingga totalnya menjadi 207.500. Setelah kita cari biaya ekuivalennya, maka ketemu angka Rp450. Maka perhitungan HPP-nya, barang jadinya 400 unit kali biaya produksi per unit 450 sama dengan 180. Kemudian BDP-nya 27.500 sehingga totalnya 207.500. Ini ya, salah nih. Ganti dulu. Nah, tadi barang yang sudah jadi ini ya kan berupa gula ini akan kita bawa ke pabrik permen untuk diolah menjadi permen. Nah, yang 100 yang belum jadi ini nanti akan kita olah tetap di Departemen 1 tapi periode berikutnya. Ini misalkan bulan Januari, maka bulan Februari nanti ini akan diolah supaya menjadi barang jadi. Nah, yang sudah jadi ini akan dibawa ke Departemen 2 atau ke pabrik gula. Ya. Jadi ini saya 400 ini akan dibawa ke sini. Ya. Oke, sekarang kita akan membahas laporan harga pokok produksi Departemen 2 atau pabrik permen. Sama, ada 3 topik yaitu data produksi, biaya produksi, dan perhitungan HPP. Data produksinya yang membedakan adalah dia tidak ada masuk proses, tapi dia mendapatkan dari Departemen 1. Ini tadi kan bahan bakunya diperoleh dari Departemen 1. Jadi gula yang sudah jadi ini dibawa ke Departemen 2, ke pabrik permen. Sehingga angka 400 unit ini bukan dari soal, tapi angka 400 ini diketahui dari sini. Jadi nanti misalkan saya ganti dengan tanda tanya di sini, maka Anda harus tahu bahwa dari Departemen 1 ini adalah angka ini. Oke. Kemudian dari 400 gula ini diolah yang menjadi permen 300 unit dan yang belum jadi 100 unit. Nah, ini perhatikan lagi. Di Departemen 2 tingkat penyelesaian prosentasenya hanya ada 1. Ya.
Jadi yang merah ini adalah membedakan antara Departemen 1 dan Departemen 2. Kalau di Departemen 1 itu tingkat penyelesaiannya tidak ada bahan baku, hanya ada biaya konversi, karena itu prosentasenya hanya 1. Kenapa kok prosentasenya hanya 1? Karena di Departemen 2 ini dia tidak membeli bahan baku, tapi mendapat dari Departemen 1. Karena tidak ada biaya bahan baku, tidak ada yang masuk proses bahan baku, maka ini ada hanya prosentasenya hanya biaya konversi. Oke. Jadi 400 dikurangi 300 sama dengan 100. Nah, biaya produksinya, soalnya hanya yang ini soalnya. Jadi yang membedakan antara Departemen 1 dan 2, elemen biayanya dia bukan biaya bahan baku. Ini bedanya. Kalau Departemen 1 biaya bahan baku, kalau di sini biaya Departemen 1. Soalnya yang diketahui hanya ini. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk PTKL 185.000, POP-nya 148.000. Ini harta datanya. Ya, kalau saya kasih tanda tanya, saya tambahin tanda tanya. Ini Anda harus tahu angkanya dari mana. Jadi ini itu diperoleh dari sini. Jadi tadi kan di sini yang sudah jadi 400 unit, perhitungan HPP-nya untuk membuat 400 unit gula yang sudah jadi biayanya 450, sehingga totalnya 180.000. Nah, dari Departemen 2, Departemen 1 dibawa ke Departemen 2 kan dibilang, ini loh, aku kasih kamu gula sebanyak 400 unit dengan biaya 180.000. Aku bikin gula itu biayanya 180.000. Ya, ini sehingga angkanya itu diperoleh dari jadi angka 180 ini ke sini. Nah, ya. Jadi angka ini kalau saya kasih dengan tanda tanya, Anda harus tahu angka ini diperoleh dari sini. Ya, jadi Departemen 1 bilang, "Hai Departemen 2, ini aku kasih kamu 400 unit gula dengan biaya sekian." Jadi dia nggak beli bahan baku tapi dapat dari Departemen 1. Kemudian caranya kalau yang PTKL ini sama, tapi yang Departemen 2 untuk unit ekuivalen biaya Departemen 1 ini hanya langsung, nggak usah pakai prosentase, tapi aku kasih kamu 400 gula, biayanya 180, jadi per unit gulanya adalah sebesar 450. Ya, biaya per unitnya. Sedangkan PTKL dan POP caranya sama, seperti kemarin ini adalah barang jadinya 300. Kayak 300 dari sini ya. Jadi, dengan yang 100-nya barang yang belum jadi. Prosentasenya hanya ada satu, yaitu biaya konversi. Ya. Caranya sama seperti kemarin, biaya per unitnya adalah biaya biaya Departemen 1 dibagi unit ekuivalen sama dengan 450. Biaya tenaga kerja langsung dibagi unit ekuivalen biaya tenaga kerja langsung sama dengan 500. Biaya overhead pabrik dibagi dengan unit ekuivalen biaya overhead pabrik, ketemu 400, ditotalkan 1.350. Kemudian langkah berikutnya Anda membuat perhitungan HPP, yaitu barang jadinya 300 unit, dari sini tadi ya, dikalikan ketemu 405. Kemudian untuk HPP barang dalam prosesnya perhatikan tidak ada biaya bahan baku, tapi adanya adalah biaya Departemen 1. Jadi harus sama di sini elemen biayanya biaya Departemen 1, PTKL, BOP. Yang di sini juga biaya Departemen 1, PTKL, BOP. Kemudian ini ingat tidak ada prosentase, saya kasih merah juga ya, yang membedakan antara Departemen 1 dan 2. Ini nggak ada prosentase. Di sini juga tidak ada prosentase. Oke. Dikalikan, kemudian dijumlahkan, hasilnya 108. Jadi di sini 405.000 ditambah 108.000 sama dengan 511.
Oke. Jadi itu perbedaan departemen 1 dan 2. Karena itu saya minta kemarin kalau departemen 1-nya sudah ngerti oke, departemen 2-nya gampang saya jelasinnya nggak terlalu panjang. Nah, kalau misalkan mau kita lanjut lagi ke departemen 3 boleh nih. Misalkan departemen 2 kan pabrik permen, departemen 3 misalkan apa nih? Produk yang bahan bakunya adalah permen, misalkan cake permen ya kan. Maka barang jadinya ini permen yang sudah jadi 300 unit akan menjadi bahan baku di departemen 3. Maka departemen 3 tulisannya adalah dari departemen 2 sebesar 300 unit. Nah, kemudian baru itu given soalnya ya, dari 300 itu yang sudah jadi berapa, yang belum jadi berapa. Oke, saya rasa sederhana ya, ini saya bikinnya sederhana sehingga sekarang Anda sudah tahu laporan harga pokok proses departemen 1 dan 2. Nah, tentunya setelah Anda membuat laporan harga pokok proses departemen 1, silakan Anda sekarang melanjutkan untuk membuat laporan harga pokok proses departemen 2 dengan dasar dari departemen 1 yang sudah Anda buat. Oke, terima kasih.